soal yang pertama bentuknya seperti ini. Banyak bilangan antara 2000 dan 6000 yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan tidak ada angka yang sama atau tidak ada yang berulang adalah berapa? Nah, ada beberapa kata kunci di soal ini. Yang pertama, angkanya bilangannya antara 2000 sampai 6000. Ya, kita misalkan bilangan yang mau disusun itu 3000. Ya, itu antara 2000 dan 6000 ya. Kemudian yang kedua, angka yang tersedia itu ada 8 angka, yaitu 0, 1, sampai 7. Kemudian yang ketiga, tidak ada angka yang sama. Nah, kita bisa menggunakan aturan pengisian tempat untuk mengerjakan soal ini. Nah, ini bilangannya yang mau disusun, ini bilangan terdiri dari 4 angka ya. 1, 2, 3, 4. Ya, berarti kita siapin 4 tempat. Oke, 4 kotak. Nah, kemudian, kita mulai identifikasi di tempat pertama, di tempat ribuan, angka berapa aja yang boleh diisi. Ya, jelas angka 3 boleh, karena itu di antara 2 dan 6. Angka 4 boleh, angka 5 boleh. Ya, nah sekarang kita lihat angka 2. Angka 2 boleh atau enggak. Nah, kita misalkan isi di tempat pertama angka 2. Oke, kemudian di tempat kedua anggap angka 0. Ya, kan tidak boleh sama angkanya kan. Kemudian di tempat ketiga angka 1. Kemudian di tempat keempat angka 3. Ya. Nah, ini bilangan terkecil yang bisa disusun, ya kan, kalau ribuannya 2. Betul ya. Ini bilangan terkecil yang bisa disusun kalau ribuannya 2 yang memenuhi syarat di soal tidak ada angka yang sama. Nah, kita lihat di sini bilangan terkecilnya saja sudah lebih dari 2000. Berarti kita bisa simpulkan angka 2 pasti boleh. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat yang depannya 6. Oke ya, yang ribuannya 6. Ribuannya 6, ratusannya 0. Oke. Kemudian puluhannya 1. Ya kan? Kemudian satuannya 3. Tidak boleh ada angka yang sama. Dan ini juga adalah angka terkecil, ya kan? Yang bisa disusun kalau ribuannya 6. Oke ya, angka terkecilnya saja sudah lebih besar dari 6000. Berarti 6 tidak memenuhi ya. Berarti yang boleh 2, 3, 4, 5. Oh, ini ada 5 angka atau 5 bilangan yang boleh di situ. Nah, tidak ada angka yang berulang. Anggap 2 sudah kita pakai. Berarti sekarang tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Oke. Kita pakai lagi 1 di situ. Anggap angka 3. Berarti tinggal 6. Kita pakai lagi 1 di situ. Anggap angka 4. Berarti tinggal 5. Nah, sehingga jumlah bilangannya tinggal kita kalikan. 5 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, ini hasilnya sama dengan 1050. Oke, jadi banyak bilangan yang bisa disusun adalah 1050 bilangan. Kemudian soal yang kedua, presiden, wakil presiden, sekretaris, dan 5 orang menteri duduk pada 8 kursi pada sebuah meja bundar. Ya,
Jadi ada 8 orang akan duduk di suatu kursi pada meja bundar. Ya, anggap ini mejanya. Jika sekretaris harus duduk di antara presiden dan wakil presiden, ya, berarti di sini duduk sekretaris. Ya, di sini sekretaris, di sini presiden, di sini wakil presiden. Ya, jadi posisinya kita anggap salah satu posisinya seperti ini. Di sini sekretaris, di sini presiden, di sini wakil presiden. Kemudian 5 orang lainnya, ya kan, tersebar sembarang ya. Mereka boleh duduknya sembarang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya. Nah, ditanya berapa banyak cara mereka duduk. Oke. Nah, kalau dia konteks soalnya seperti ini, karena 3 ini posisinya harus selalu sama, terus seperti ini, ya maka kita anggap ini aja ini sebagai satu unsur ya. Nah, ini kita gunakan permutasi siklik. Ya, di mana N-nya adalah, karena ini satu unsur semua, berarti N-nya sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, N-nya sekarang ada 6. Oke, sehingga permutasi sikliknya adalah 6 kurang 1 faktorial. Nah, ini sama dengan 5 faktorial, sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini hasilnya 20 kali 6, 120. Oke. Nah, apakah selesai sampai di sini? Belum ya. Kenapa? Karena posisi wakil dan presiden boleh saling bertukar. Boleh posisinya begini, boleh posisinya begini. Nah, oke. Nah, berapa cara ini mereka berdua boleh saling bertukar? Ya, mereka berdua boleh saling bertukar sebanyak 2 cara. Ya, sehingga kita simpulkan banyaknya cara itu adalah 120 kali 2. 2 dari mana tadi? Dari banyaknya cara presiden dan wakil presiden duduk mengapit sekretaris yang ada. Ya. Nah, kenapa tidak sama dengan soal yang lain kita gunakan 3 faktorial? Karena posisi sekretarisnya ini tidak boleh berpindah. Dia harus selalu di tengah. Ya, jadi hati-hati ketika menemukan soal posisi yang berdekatan seperti ini. Nah, banyaknya cara duduk adalah 120 kali 2 sama dengan 240 cara. Atau posisi ya. Kemudian soal yang ketiga, soalnya 2 orang pergi menonton sepak bola. Stadion itu mempunyai 4 pintu dan mereka masuk lewat pintu yang sama. Tetapi keluar lewat pintu yang berbeda. Maka banyaknya cara yang dapat terjadi adalah, nah sama, ini soal bisa kita kerjakan dengan aturan pengisian tempat. Ya, jadi berapa banyak cara mereka masuk, kemudian berapa banyak cara mereka keluar, kemudian kita kalikan. Oke. Nah, dibilang di sini stadionnya punya 4 pintu, ya kan? Kemudian mereka masuk lewat pintu yang sama. Oke. Nah, berarti berapa banyak cara mereka masuk? Ya, berarti ada 4 cara, ya kan? Mereka boleh lewat pintu A, mereka boleh lewat pintu B kah? Mereka boleh lewat pintu C kah? Atau mereka boleh lewat pintu D. Jadi ada 4 cara mereka masuk.
Nah, sekarang keluarnya dibilang lewat pintu yang berlainan. Oke, berarti untuk keluar, kita bisa gunakan juga aturan pengisian tempat untuk mereka keluar, ya. Oh, orang pertama boleh keluar lewat 4 pintu, ya. Betul? Ya, jadi dia boleh keluar lewat pintu A, boleh. Pintu B boleh, pintu C boleh, pintu D boleh. Nah, orang kedua, salah satu pintu sudah dipakai oleh orang pertama, berarti pintu kedua tinggal boleh keluar lewat 3 pintu. Ya, berarti berapa banyak cara mereka keluar? 4 kali 3, 12. Nah, sehingga banyaknya cara untuk mereka keluar masuk adalah 4 kali 12 sama dengan 48 cara. Oke, untuk keluar yang pertama seperti ini boleh kita gunakan aturan pengisian tempat. Boleh juga kita gunakan permutasi, ya. Ada 4 yang tersedia, ya toh. Kemudian mereka keluar lewat 2 pintu yang mereka mau pilih. Berarti 4 permutasi 2. Ini sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial. Sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, 2 faktorialnya coret, kita dapat 4 kali 3, 12. Ya, jadi ada 12 cara untuk mereka keluar. Kemudian soal yang keempat, seusai pertandingan, tim basket yang terdiri dari 5 orang akan berfoto bersama pelatih. Banyak cara mereka dapat berfoto bersama jika posisi pelatih berada di paling kiri atau paling kanan. Ya, jadi mereka ada 5 orang. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Dan 1 orang pelatih, dia boleh di kiri atau boleh di kanan. Ya, jadi ini posisi pelatih yang pertama dengan posisi pelatih yang kedua. Nah, berarti kita boleh cari terlebih dahulu berapa banyak susunan 5 orang ini berfoto di dalam. Oke ya. Nah, banyaknya susunan 5 orang ini berfoto di dalam adalah, ya ini yang 5 orang ini adalah 5 faktorial. Ya kan? Kenapa di tempat ini boleh 5 orang? Ya kan? Di tempat kedua boleh 4, di tempat ketiga boleh 3, di tempat kedua boleh 2, di tempat terakhir boleh 1 orang. Ya. Nah, 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini hasilnya sama dengan 120. Nah, kemudian pelatih boleh berapa susunan? Boleh di sebelah kiri pelatihnya, boleh di sebelah kanan. Jadi pelatihnya ada 2 cara atau 2 susunan. Nah, sehingga banyaknya cara semua adalah 120 yang 5 orang tadi posisinya kali pelatih boleh 2 cara. Ini sama dengan 240 cara. Nah, soal yang kelima, 6 kursi melingkari sebuah meja. Kursi tersebut diduduki 5 anak, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Jadi ada kursi, ada 6 ada meja, ada 6 kursi di dalam, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kursi
Oke, anggap posisinya seperti ini ya. Kemudian kursi ini mau diduduki 5 anak, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Ada 6 yang tersedia, 5 orang mau duduk, oh berarti ada 1 kursi kosong ya. Kita anggap kursi kosongnya di sebelah sini, perumpamaan ya. Nah, kemudian jika kursi yang kosong diapit oleh anak laki-laki dan perempuan ya. Jadi di sini ada laki-laki kemudian perempuan. Oke. Maka banyaknya susunan cara duduk adalah, nah ini soalnya agak bertingkat dia. Oke, yang pertama kita cari dulu permutasi sikliknya, sama kayak soal sebelumnya. Nah ini kita anggap dulu sebagai satu kesatuan. Ya, jadi ini kita anggap satu unsur. Oke, kenapa itu dianggap selalu harus satu unsur? Karena yang kosong harus selalu diapit oleh entah entah ini laki-laki perempuan, ya kan? Entah laki-lakinya di sini, perempuannya di sebelah sini. Oke, sehingga banyaknya permutasi siklik dari sini adalah N-nya 1, 2, 3, 4. Oke ya, berarti 4 kurang 1 faktorial. Sama dengan 3 faktorial. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang anggap di sini laki-laki, ya kan, yang mau mengapit kursi kosong. Anggap di sini laki-laki, di sini perempuan. Berapa banyak cara laki-laki duduk di sini? Laki-lakinya ada 2. Berarti untuk yang duduk di sini, ya kan, yang di kursi yang laki-laki ada 2 laki-laki, berarti 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 ya. Nah, di sini perempuannya ada 3. Berarti berapa banyak cara perempuan kursi itu boleh diduduki oleh 3 perempuan? Adalah 3 cara ya. Oke, sorry ini bukan 2 faktorial ya. Ini langsung 2 cara ya. Boleh orang pertama, boleh anak laki-laki kedua. Ini 3 cara ya. Boleh perempuan A, perempuan B, perempuan C. Nah, kemudian boleh bertukar ya. Boleh laki-laki di sini, boleh perempuan yang di sini. Ya, dan sebaliknya kalau laki-laki yang di sini berarti perempuan yang di sebelah sini. Kalau perempuan di sini berarti laki-laki yang sebelah sini. Oh, berarti posisi mereka bertukar. Ada 2 cara ya. Nah, sehingga total susunan duduknya adalah, ya tinggal kita kalikan semua. Yaitu 6 kali 2 kali 3 kali 2. Ini hasilnya sama dengan 72 cara atau 72 susunan.